Kaisar Perang, Bab 281-290. Bab 281. Kebenaran, Novel Tun. Qin Yue dan Lei Yunting menghampiri Xiao Yuan dan berkata, apakah kau baik-baik saja? Aku hanya sedikit kelelahan. Xiao Yuan duduk dan mengirim kembali Bao untuk beristirahat di dalam dunia liontin emas. Aku akan beristirahat sebentar sebelum menyusul kakek, kalian jangan terlalu memaksakan diri. Ini mudah, Chen Jian sendiri sudah cukup untuk memimpin perang. Kami akan pergi dan membantunya terlebih dahulu. Qin Yue berkata dengan tegas dan tidak ingin merepotkan Xiao Yuan. Hampir semua musuh yang menyusahkan dihadapi oleh Xiao Yuan sendiri, jadi Qin Yue dan Lei Yunting tidak tega melihat Xiao Yuan terus memaksakan dirinya sendiri. Jika bukan karena Xiao Yuan yang menghadapi kultivator tingkat origin dari kelompok penyembah naga sendirian, banyak korban akan berjatuhan di pihak mereka dan hanya masalah waktu sampai mereka disapu bersih oleh pihak musuh. Qin Yue pergi terlebih dahulu dan Lei Yunting berniat untuk menyusulnya. Xiao Yuan melihat punggung Lei Yunting dan berkata, jangan pernah ragu mengambil keputusan. Lei Yunting berhenti dan berbalik melihat ekspresi Xiao Yuan yang serius, namun dia tidak mengatakan apapun dan terlihat bingung. Xiao Yuan perlahan berdiri dan berjalan di depan Lei Yunting. Bing sedikit khawatir dengan hal ini namun Xiao Yuan menyuruhnya untuk tetap diam di dalam liontin emas dan tidak ikut campur. Sekilas aku mengingat masa lalu di mana aku mulai memperhatikanmu. Walaupun tidak terlalu banyak kenangan di antara kita namun aku merasa selalu nyaman berada di dekatmu. Tapi apakah kau tahu apa yang sebenarnya aku inginkan dalam hidupku? Tanya Xiao Yuan dengan pelan. Menjadi kuat, Lei Yunting menatap mata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Itu tidak salah namun akan aku perjelas. Aku adalah seorang yang selalu disebut sampah di tempat manapun. Aku bersumpah di dalam hatiku bahwa aku akan mengukir sampah yang bernama Xiao Yuan dan membuatnya menggema di seluruh dunia dengan cara mencapai puncak martial Dao. Xiao Yuan melanjutkan, jangan pernah ragu jika kau memutuskan untuk pergi, selama kau menempatkan nama sampah ini di dalam hatimu. Maka sampah ini akan segera menyusulmu dan membawamu kembali bersamanya. Lei Yunting memeluk Xiao Yuan dengan erat dan terlihat sangat hangat, sepertinya kau sudah tahu semuanya, terima kasih karena sudah menerimaku. Mari lewati kesulitan ini bersama. Xiao Yuan membalas pelukan Lei Yunting dan setelah beberapa waktu akhirnya mereka pergi bersama. Lei Yunting membantu Qin Yue dan Chen Jian sedangkan dirinya fokus untuk maju ke garis depan. Di sisi lain di kota wilayah terlarang terlihat seorang pria duduk di atas pilar dan pancaran auranya terlihat sangat mengerikan. Pria itu adalah Si Yingxia dan terlihat santai melihat langit yang gelap. Xiao Sheng, Ye Sun dan Tang Tu baru saja sampai dan mereka saling berhadapan. Si Yingxia tidak bisa menahan senyum di wajahnya dan dia cukup menunggu di tempat ini untuk waktu yang lama. Apakah kau pemimpin kelompok penyembah naga? Tanya Xiao Sheng dengan dingin. Benar sekali, perkenalkan namaku adalah Si Yingxia, kata Si Yingxia dengan santai. Mereka bertiga sangat terkejut dan berkata, Si Yingxia, siapa si Bantian bagimu? Rupanya ingatan kalian masih baik. Si Bantian adalah ayahku dan merupakan orang yang kalian bunuh. Aku berasal dari keluarga Si di benua Xian, kata Si Yingxia dengan santai. Xiao Sheng dan yang lainnya sangat terkejut dengan hal ini. Dulu keluarga Si memiliki fondasi yang kokoh di benua Xian dan sebanding dengan ketiga keluarga besar yang sekarang. Salah satunya adalah Si Bantian yang merupakan satu generasi dengan ketiga tuan. Jika harus menebak apa tujuan dari Si Yingxia pastilah untuk membalas dendam. Dulu ketiga keluarga besar saling bekerja sama untuk menghentikan momentum keluarga Si. Perang waktu itu berakhir dengan pemusnahan seluruh keluarga Si. Dosa mereka dalam membantai satu kota hanya dengan tujuan untuk menerobos tingkat yang lebih tinggi adalah sebuah kejahatan besar. Jadi sewaktu Si Bantian akan melakukan terobosan, mereka menggunakan segala cara untuk membunuhnya dan hal ini merupakan aib bagi ketiga keluarga besar. Si Yingxia ini terlihat seumuran dengan Si Ora atau Ye Guang, namun pencapaiannya terlihat sangat indah namun sayangnya darah keluarga Si mengalir kepadanya. Keluarga Si merupakan ahli dalam pengendalian kekuatan jiwa, salah satu metode mereka yang tercela adalah menggunakan jiwa makhluk hidup dan merangsang kekuatannya berkali-kali lipat. Jika bukan karena menyerang Si Bantian sewaktu melakukan terobosan, ketiga tuan tidak yakin akan menang dalam pertarungan. Sekarang mereka dihadapkan dengan salah satu keturunan langsung dari keluarga Si, alasan hancurnya benua Tianxuan sudah sangat jelas. Singkatnya Si Yingxia menggunakan metode keluarga Si dan mengekstrak jiwa semua orang demi meningkatkan kekuatannya. Si Yingxia sudah berada di tingkat origin lapisan ketiga dan tidak terhitung berapa banyak jiwa yang sudah dia gunakan untuk mencapai tingkat ini. Bab 282. Maju mundur bersama. Si Yingxia tersenyum dan berkata, sepertinya kalian sedang mengenang masa lalu, tapi tenang saja aku datang kemari bukan untuk tujuan balas dendam dan aku tidak peduli dengan kematian orang tua itu. Jika bukan balas dendam mengapa kau membuat pernyataan perang? Tanya Ye Sun dengan tegas. Sederhana, pria itu mati karena lemah dan itu sudah menjadi takdirnya. Aku tidak akan menganggap semut seperti kalian di mataku, darah kalian mati di sini sangat cocok untuk tempat pengorbanan dan membuka saluran ruang untuk menuju dunia yang lebih tinggi. Bagiku kalian semua hanya alat pengorbanan yang tidak layak untuk dipandang, tapi aku sangat baik hati dan akan membunuh kalian bertiga dengan tanganku sendiri. Aura Si Yingxia meledak dan menyapu bersih tempat itu.
Seluruh bangunan dan benteng di kota dihempaskan dan area itu terlihat sangat bersih tanpa sedikit pun puing bangunan. Mereka bertiga yang merasakan langsung aura Si Yingxia tubuhnya gemetar. Ye Sun dengan kecepatan yang cepat berdiri di samping Si Yingxia, pedang di tangannya mulai berdengung dan dia mengayunkannya dengan kekuatan penuh. Tangan Si Yingxia diselimuti oleh aura dan dengan santai dia menangkap bilah pedang dengan kedua jarinya. Sebuah sinar cahaya melesat ke depan dan menabrak Si Yingxia, tubuhnya terpental ke bawah dan gelombang ledakan panas meledak dengan gila. Xiao Zheng memegang manik merah di tangannya dan mengambil tindakan, Tang Ru. Jangan ditahan, orang ini sangat berbahaya dan keluarkan susunan pembunuh terbaikmu. Tang Ru menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan sebuah plat arai, dia menuangkan origin ki dalam jumlah yang besar dan di atas langit sebuah batu logam dengan ukuran sebesar jatuh ke arah Si Yingxia. Aura penindasan yang sangat kuat membombardir tempat itu, namun Si Yingxia tersenyum dan tidak merasa takut sedikitpun. Dahinya mulai muncul mata ketiga dan aura membunuh meledak dengan gila, teknik pertama mata iblis. Mata ketiganya menembakkan sebuah sinar cahaya yang mengerikan dan menabrak gunung di atasnya. Gunung itu hancur berkeping-keping di bawah kekuatan hancur mata iblis, mereka bertiga sangat terkejut melihat kekuatan ini. Sampah, Si Yingxia melihat ke arah Ye Sun dan melesat ke arahnya. Tinjunya berubah menjadi naga hitam yang mengerikan, Xiao Zheng meninju ke depan dan naga api memblokir serangan dari naga hitam. Asteris boom, asteris. Kedua serangan ini beradu di atas langit dan Ye Sun terhempas ke belakang. Kekuatan Si Yingxia berada di atas Xiao Zheng dan membuat Ye Sun terkena dampak yang besar. Si Yingxia menghilang dari pandangan mereka semua dan muncul di belakang Xiao Zheng dan Tang Ru. Kedua tangannya berubah menjadi cakar dan mereka berdua dipukul dengan sangat keras. Asteris boom, boom, asteris. Xiao Zheng dan Tang Ru terpental ke bawah seperti sebuah meteor dan menabrak tanah dengan keras. Darah menyembur dari mulut mereka dan armor yang mereka gunakan hancur berkeping-keping. Xiao Zheng berdiri dan mengeluarkan sebuah pil roh berwarna emas di tangannya. Tang Ru yang melihat hal ini sedikit terkejut dan berkata, apakah kau bermaksud untuk menggunakan pil roh Golden Divine? Itu adalah harta berharga yang sudah dijaga keluargamu selama ratusan tahun. Memangnya aku memiliki pilihan lain, perbedaan kekuatan kita dengannya terlalu besar. Jika aku tidak bisa membunuhnya dengan pil roh Golden Divine, maka larilah sejauh mungkin. Kata Xiao Zheng dengan tegas. Jangan remehkan kami, jika kami akan membantumu sebisa mungkin, jika kau kalah setelah menggunakan pil roh Golden Divine maka kami akan menemanimu pergi ke dunia bawah bersama. Kata Tang Ru dengan tegas. Pil roh Golden Divine dapat meningkatkan kekuatan Xiao Zheng berkali-kali lipat. Pil roh ini terbuat dari harta suci langit bumi yaitu teratai Valhalla. Tidak ada efek samping dalam penggunaan pil roh Golden Divine, hanya saja waktu peningkatan kekuatannya sangat terbatas dan setelah habis origin ki di dalam tubuh akan sepenuhnya habis. Jika musuh tidak mati maka Xiao Zheng akan mati dan tidak memiliki tenaga untuk melarikan diri. Xiao Zheng menelan pil roh Golden Divine dan aura kekuatan suci menyembur. Matanya memancarkan cahaya emas dan tubuhnya diselimuti aura emas yang terlihat agung. Si Yingxia mengerutkan keningnya dan tersenyum, dia sudah tahu bahwa ketiga keluarga besar tidak sesederhana di permukaan. Mereka masih menyembunyikan kartu as yang sangat mengerikan, sekarang mungkin Xiao Zheng akan memberikan perlawanan yang sengit kepadanya. Api ungu muncul di tangan Si Yingxia dan berubah menjadi dua buah tombak, matanya mulai bercahaya dan aura yang ganas meledak-ledak. Si Yingxia melempar dua tombak api miliknya ke arah Xiao Zheng, aura membunuh meledak dari tubuh Xiao Zheng dan melambaikan tangannya. Aura emas itu menyapu tombak api dan menghancurkannya dengan mudah. Bab 283, Pertarungan Ketiga Tuan. Aura Xiao Zheng melonjak dengan gila dan Si Yingxia merasa sangat senang, aura emas di sekitarnya memancarkan tekanan yang mengerikan dan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Si Yingxia mendesak origin ki miliknya dan auranya dapat menyaingi Xiao Zheng, 4 tinju raksasa bergerak langsung ke arah Xiao Zheng dan memancarkan keganasan ki yang mengerikan. Aura emas menyelimuti tinju Xiao Zheng dan dengan keras dia meninju semua serangan yang mengarah kepadanya. Xiao Zheng melesat ke arah Si Yingxia dan membentuk segel di tangannya. Segel suci, sebuah teratai emas muncul di atas Si Yingxia dan menekannya ke bawah. Api yang kuat membombardir tubuh Si Yingxia dan membuatnya mengerang kesakitan. Ye Sun mengeluarkan sebuah manik dan menuangkan origin ki miliknya dalam jumlah yang besar. Sebuah jiwa manusia setengah ular keluar dari dalam manik dan melesat ke arah Si Yingxia. Mata ketiga Si Yingxia mulai bersinar dan jiwa manusia ular dipaksa masuk ke dalam mata ketiganya. Ye Sun memuntahkan darah dari mulutnya dan manik di tangannya hancur. Aura Si Yingxia meledak dengan gila dan bermain menggunakan jiwa merupakan kesalahan yang besar. Namun Tang Ru tidak akan membiarkannya lepas dari tekanan Xiao Zheng, segera dia mengeluarkan sebuah gulungan besar dan menuangkan ki miliknya. Tidak ada alasan dia menyimpan harta keluarga di saat seperti ini, jika mereka kalah maka ini adalah akhir yang buruk bagi benua Xian. Aura Tang Ru meledak dengan gila dan sebuah tinju raksasa mulai muncul di atas langit. Xiao Zheng tersenyum bangga dan kekuatan penghancur ini bahkan dapat membunuh ribuan kultivator di tingkat origin. Aura emas Xiao Zheng perlahan menyatu dengan tinju di atas langit dan memainkan kekuatan penghancur yang dahsyat. Asteris boom, asteris. Si Yingxia terkena pukulan telak dan menciptakan ledakan besar yang disertai gelombang aura yang dahsyat.
Tinju raksasa itu menciptakan lubang yang cukup dalam dan Xiao Sheng tidak bisa merasakan aura dari Si Yingxia. Dari dalam lubang sebuah paku hitam melesat ke arah Tang Ru dan menusuk perutnya, darah mengalir dari mulut Tang Ru dan Ye Sun bergegas untuk membantunya. Yin Qi yang sangat kuat meledak dari dalam lubang dan membentuk sebuah telapak tangan itu melesat ke arah Ye Sun dan menyeretnya ke bawah hingga tubuhnya menabrak tanah. Si Yingxia perlahan keluar dari dalam lubang dan pakaiannya terlihat berantakan, artefak pertahanan miliknya hancur namun tidak sedikit pun mengalami luka yang serius. Sisik di tubuhnya terlihat sangat keras dan matanya yang merah memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Yin Qi menyelimuti tubuhnya dan kekuatannya mengalami lonjakan. Ho, kekuatan penghancur yang besar, jika aku terlambat mengaktifkan teknik transformasi mata iblis. Kemungkinan besar aku akan mati di bawah serangan kalian bertiga. Si Yingxia sedikit mengejek. Dasar monster, Xiao Sheng berteriak dengan marah. Si Yingxia tersenyum dan melesat ke arah Xiao Sheng, aura emas milik Xiao Sheng perlahan melemah namun dia tidak gentar menghadapi Si Yingxia. Kedua tinju saling bertemu dan menciptakan gelombang kejut yang dahsyat, namun Yin Qi di tubuh Si Yingxia dapat mengimbangi aura emas Xiao Sheng dan memblokir daya hancurnya. Rantai hitam tiba-tiba muncul dan menahan kedua tangan Xiao Sheng. Si Yingxia mendesak Origin Qi miliknya dan tangannya diselimuti aliran petir dan Yin Qi. Tinju yang ganas dengan ledakan petir menghantam langsung dada Xiao Sheng dan membuatnya memuntahkan darah. Tang Ru mencoba melepaskan paku yang menancap di perutnya, namun semakin banyak dia mengerahkan kekuatan. Paku hitam itu menyerap lebih banyak Origin Qi miliknya. Hahaha, aku akan mengambil jiwa kalian bertiga dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatanku. Si Yingxia berteriak dengan keras. Segera dia mengeluarkan sebuah tongkat dan di ujungnya terdapat mutiara berwarna hitam. Xiao Sheng melihat hal ini dan merasakan hawa dingin di tubuhnya. Di dalam mutiara hitam tidak terhitung berapa banyak jiwa manusia yang terkurung di sana. Kemungkinan besar Si Yingxia menggunakan metode kotor seperti ini dan menyerap jiwa mereka sebagai sarana latihannya. Namun sebelum Si Yingxia mengambil jiwa Xiao Sheng, petir emas bergerak ke arahnya dan menghantam punggungnya. Darah mulai menyembur dari mulutnya dan daya hancur petir emas dapat melukainya. Xiao Yuan melesat dari jauh dan berdiri di atas langit dengan aura membunuh yang kuat. Kau ingin melukai kakekku? Apakah kau sudah meminta izin dariku? Orang yang paling merepotkan sudah datang. Sepertinya kau sudah membunuh Cheng Hangji. Apakah pancaran kekuatan yang mengerikan sebelumnya berasal darimu? Tanya Si Yingxia dengan senyum yang santai. Xiao Yuan perlahan mendekati Xiao Sheng dan berkata, siapa yang tahu? Kau hanya perlu mencobanya sendiri. Ayolah. Kau sudah membunuh kelima anak buahku yang berharga, apakah kau pikir bisa lolos dari kematian? Kata Si Yingxia dengan santai. Bab 284. Pertarungan yang layak. Xiao Yuan mengeluarkan pedangnya dan menghancurkan rantai yang mengikat Xiao Sheng. Aura di tubuh Xiao Sheng mulai meredup dan efek dari pil roh Golden Divine sudah habis. Perlahan dia turun dan mencabut paku hitam di tubuh Tang Ru. Ye Sun yang mengalami luka serius perlahan bangkit dan memakan pil roh untuk pemulihan tubuhnya. Si Yingxia merasa kesal karena diabaikan dan berteriak, berani mengabaikanku. Si Yingxia melemparkan tombak hitam di tangannya, namun Xiao Yuan dengan santai mengayunkan pedangnya. Ki pedang yang sangat kuat menghancurkan tombak hitam dan Xiao Yuan menatapnya dengan dingin. Tunggu di sana, waktu masih panjang dan selagi bisa nikmati waktumu melihat dunia untuk yang terakhir kali sebelum dirimu mati. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Si Yingxia tersenyum dan merasa darah di tubuhnya mendidih. Dia sudah memantau Xiao Yuan dan mengakui bahwa dibandingkan dengan ketiga tuan Xiao Yuan ini jauh lebih kuat dan kemampuan anehnya sungguh merepotkan. Ye Sun melangkah ke arah Xiao Yuan dan berkata, orang itu sangat kuat. Bahkan Xiao Sheng bukan lawannya. Aku akan membantumu untuk menghadapinya, bahkan jika harus menyerahkan nyawa aku tidak akan keberatan. Tidak, senior tidak perlu merepotkan dirinya, bawa kakek dan senior Tang Ru pergi memulihkan diri. Aku memiliki kemampuan untuk menahannya, jika aku bisa menguras staminanya dalam titik tertentu maka bukan hal yang mustahil untuk menang. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Ye Sun sedikit tercengang dengan pernyataan Xiao Yuan, namun apa yang dikatakan Xiao Yuan sangat benar. Xiao Yuan mungkin belum lama menerobos tingkat origin, namun kekuatan tempurnya jauh melebihi dirinya. Saat ini pilihan terbaik hanya bertarung dengan bergiliran dan menguras kekuatan musuh, namun Ye Sun sedikit ragu dan tidak tega membiarkan Xiao Yuan bertarung sendirian melawan Si Yingxia yang jelas sangat kuat. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan menuangkan Origin Qi miliknya dalam jumlah yang besar, segera dia memukul ke depan dan gelombang cahaya melesat ke arah Si Yingxia. Ingin membunuhku dengan kemampuan rendahan. Si Yingxia mendesak Origin Qi miliknya dan melambaikan tangannya. Seekor naga hitam yang diselimuti Yin Qi melesat ke bawah. Kedua serangan ini saling bertabrakan dan naga hitam itu menghancurkan serangan Xiao Yuan dalam sekejap. Naga hitam membuka mulutnya dan melesat ke bawah dengan penuh niat membunuh. Xiao Yuan mengaktifkan Spirit Armor dan terbang menuju naga hitam. Sayap api emas mulai menutup dan bertabrakan langsung dengan naga hitam. Asteris bang, asteris. Naga hitam itu hancur berkeping-keping dan Xiao Yuan memuntahkan darah dari mulutnya, namun Xiao Yuan tidak berniat untuk berhenti dan matanya dipenuhi dengan tekad untuk menang.
Petir emas berkumpul di tangannya dan Si Yingxia menerima tinju yang sangat kuat tepat di perutnya. Kekuatan penghancur petir emas membuat sisik di tubuhnya hancur dan membuatnya memuntahkan seteguk darah. Mata ketiganya mulai terbuka dan gelombang cahaya ditembakkan langsung ke arah Xiao Yuan. Kecepatan cahaya ini tidak memungkinkan bagi Xiao Yuan menghindar dan menciptakan ledakan besar di atas langit. Xiao Yuan mendarat di tanah dan berdiri dengan tegas. Serangan Si Yingxia membuatnya hampir kehilangan kesadarannya dan membuat spirit armornya hancur. Hahaha, kau sudah melalui banyak sekali pertarungan, walaupun tubuhmu itu memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirimu namun rasa lelah yang menumpuk tidak mungkin bisa kau sembunyikan. Si Yingxia tertawa dengan gila dan perlahan turun. Xiao Yuan benci mengakui hal ini namun perkataan Si Yingxia merupakan sebuah kebenaran besar. Xiao Yuan sudah bertarung dengan 5 kultivator tingkat origin dan pertarungannya dengan Cheng Hangji memberikan banyak kerusakan padanya. Tidak ada masalah yang serius. Lebih baik kau memikirkan dirimu sendiri, kata Xiao Yuan dengan bangga. Xiao Yuan meninju ke depan dan api emas menyembur dengan gila. Naga api emas mulai terbentuk dan membuka rahangnya seolah akan menelan Si Yingxia. Si Yingxia menghentakkan tongkatnya di tanah dan dinding es mulai terbentuk menghadang naga api emas. Ribuan jiwa keluar dari dalam mutiaranya dan masuk ke dalam tubuh Si Yingxia. 2 tanduk kecil muncul di kepalanya dan mata ketiga miliknya berubah menjadi merah darah. Auranya menyembur menciptakan badai dan dia menggunakan jiwa dari orang mati sebagai dasar kekuatannya. Bing memberikan pesan kesadaran ilahi, hati-hati. Sepertinya dia mengkultivasikan teknik iblis bumi, jika kau tidak menggunakan fase kedua maka kau akan segera mati. Xiao Yuan tidak berani meremehkan peringatan yang diberikan Bing dan untuk teknik kultivasinya, Xiao Yuan sama sekali tidak peduli. Aura dunia diserap ke dalam tubuh dan rambutnya berubah menjadi putih kemasan. Si Yingxia melihat perubahan Xiao Yuan dan tersenyum puas, darahnya mendidih dan perubahan inilah yang membuatnya memiliki perasaan takut. Bab 285, Tumbuh melebihi ekspektasi. Bing sejak awal sudah curiga bahwa mata ketiga yang ada di dahi Si Yingxia itu merupakan hasil dari teknik kultivasi iblis bumi. Sekarang dia dapat yakin bahwa Si Yingxia memang menggunakannya. Entah dari mana dia mendapatkan kesempatan ini Bing tidak terlalu peduli, namun cara kultivasi iblis itu dengan mengambil sisa energi jiwa dan menyerapnya untuk meningkatkan basis kultivasi. Terlebih Si Yingxia juga memurnikan darah ular naga dan membuat kekuatan tubuhnya meningkat tajam. Si Yingxia ini sama sekali tidak lemah dan peluangnya tidak kalah hebat dari Xiao Yuan. Setengah iblis atau setengah ras monster, dia memiliki semuanya di dalam satu tubuh dan jika dibandingkan dengan Cheng Hangji maka Si Yingxia ini dapat membunuhnya dengan satu kali gerakan. Semakin banyak jiwa yang dia serap maka akan semakin banyak kekuatan yang dia dapatkan, jika ini terus berlanjut maka peluang menang Xiao Yuan adalah 0 dan Si Yingxia akan mencapai tingkatan yang baru. Tubuh Si Yingxia mulai membesar dan dipenuhi sisik merah yang keras, auranya terlihat sangat menakutkan namun Xiao Yuan tidak gentar sedikitpun dan melangkah ke depan. Mereka berdua saling berhadapan dan Si Yingxia merasakan tekanan yang luar biasa pada tubuhnya. Darah ular naga merasa ditekan oleh kekuatan dari teknik binatang suci legendaris. Si Yingxia memang unggul namun dia bisa merasakan penindasan yang kuat dari aura Xiao Yuan. Xiao Zheng, Ye Sun dan Tang Ru sangat terkejut melihat level dari kekuatan Xiao Yuan. Jika mereka tahu hal ini sebelumnya mereka tidak akan memasukkan Xiao Yuan dalam pasukan dan membawanya sebagai penyerang utama. Hebat, sangat hebat. Bocah ini tumbuh ke titik di mana dia melampaui ekspektasi semua orang. Aku khawatir bahkan jika kita bertiga bekerja sama untuk menghadapinya. Hasilnya akan tetap sama, kata Xiao Zheng dengan bangga. Mata Si Yingxia dan Xiao Yuan saling bertemu, samar-samar terlihat aliran petir yang saling berbenturan. Sangat menarik, kata Si Yingxia dengan senyum seperti iblis. Mari kita akhiri secepatnya. Aura Xiao Yuan meledak dan mendorong Si Yingxia ke atas langit. Segera dia membentuk segel di tangannya dan 5 bola api petir emas muncul di belakangnya. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan menembak ke arah Si Yingxia dengan kekuatan bola api petir emas. Si Yingxia mengangkat tongkatnya dan dinding logam hitam dengan dilapisi Yin Qi mulai terbentuk. Namun di bawah kekuatan bola api petir emas membuat logam hitam itu hancur, Si Yingxia terpental ke belakang dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Xiao Yuan mendesak origin Qi miliknya dan melompat ke arah Si Yingxia. Tanah yang menjadi pijakannya hancur dan sayap api emas berubah menjadi 2 tangan yang besar. Kecepatannya tidak dapat diikuti oleh mata Si Yingxia dan Xiao Yuan meninjunya dengan brutal. Aura membombardir tempat itu dan keganasan pertarungan ini menciptakan daya hancur yang kuat. Darah menyembur dari mulut Si Yingxia dan mata ketiganya memancarkan cahaya merah. Xiao Yuan terkena serang telak dan tubuhnya terlempar ke atas langit. Si Yingxia membuka mulutnya dan menyemburkan nafas api ungu yang mengerikan. Xiao Yuan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dan api ungu membakar tubuhnya dan menciptakan lautan api di atas langit. Anak panah hitam keluar dari kobaran api dan memancarkan aura membunuh yang mengerikan. Si Yingxia merasa sedikit gelisah dan meninju anak panah hitam dengan kekuatan penuhnya. Asteris klang, asteris. Anak panah hitam itu dihancurkan dan darah mulai menetes di telapak tangan Si Yingxia. Kegelapan di bawah kakinya mulai mengurungnya dan dari atas langit Xiao Yuan memegang pedang Dewa Petir. Xiao Yuan turun ke bawah seperti sebuah meteor jatuh dan memusatkan kekuatannya pada ujung pedang miliknya. Si Yingxia mendesak origin Qi miliknya dan kubah kegelapan dihancurkan dengan sedikit dorongan auranya.
Niat membunuh yang sangat kuat terpancar dari matanya dan segera dia mengangkat tongkat. Sebuah paku hitam besar mulai tercipta dan bergerak langsung ke arah Xiao Yuan, namun ki pedang yang kuat dan aliran petir emas menghancurkan paku hitam itu dengan sangat mudah. Si Yingxia merasa sedikit panik dan menuangkan origin ki miliknya ke dalam tongkat, mutiara hitam mulai berdengung dan si Yingxia menyapa ujung pedang dewa petir dengan tongkat mutiara miliknya. Asteris krak, krak, asteris. Suara retakan terdengar sangat keras dan pedang dewa petir patah, mutiara hitam itu meledak dan jiwa yang terkumpul di dalamnya mulai keluar memenuhi langit. Xiao Yuan sedikit terkejut dengan salah satu artefak berharganya hancur, namun dia tidak memiliki waktu untuk memikirkannya dan memikirkan solusi selanjutnya. Sekarang, Xiao Yuan berteriak dengan keras. Bing keluar dari dalam liontin emas dan membuka mulutnya. Si Yingxia memang tidak bisa melihat Bing namun dia melihat sebuah pusaran hitam yang menelan semua jiwa yang keluar dari dalam mutiara hitam yang hancur. Bab 286. Kekuatan yang terbatas. Si Yingxia terlihat marah dan berkata, "Sialan, apa yang sudah kau lakukan kepada jiwa yang sudah susah payah aku kumpulkan?" Xiao Yuan sendiri sudah merencanakan hal ini dari awal, teknik si Yingxia membuatnya bisa menyerap jiwa dan membuat kekuatannya semakin kuat. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan menghancurkan mutiara hitam dan membiarkan Bing menyingkirkan semuanya. Jika bukan karena pengetahuan Bing yang sangat luas, Xiao Yuan mungkin akan menderita di bawah keganasan kekuatan si Yingxia. Namun dia juga mendapatkan kerugian besar dan pedang dewa petir miliknya hancur. Salah satu artefak berharga miliknya sudah hancur dan Xiao Yuan serasa ingin menangis di dalam hatinya. Matilah, si Yingxia menusukkan tongkatnya dan sebuah gelombang cahaya ditembakkan dengan aura yang ganas. Gelombang cahaya itu tepat mengenai Xiao Yuan dan membuatnya memuntahkan banyak darah. Xiao Yuan menahan rasa sakitnya yang luar biasa dan tetap maju. Tangannya yang kuat mencengkram kepala si Yingxia dan membantingnya ke tanah dengan keras. Xiao Yuan meninju si Yingxia dengan brutal dan tidak memperdulikan luka di tubuhnya. Satu persatu pihak mereka berdatangan dan menyaksikan pertempuran ini dari jarak yang jauh. Ye Sun memperingatkan mereka untuk segera pergi menjauh dan tidak ikut campur. Melihat ketiga tuan yang terluka dengan parah membuat beberapa orang merasa ngeri dan mundur. Namun tidak sedikit orang yang ingin melihat pertarungan ini, terutama pasukan bayangan yang berada di bawah perintah Xiao Yuan. Lei Yunting dan Qin Yue juga tidak bisa mengalihkan fokus perhatian mereka dan melihat pertarungan yang ganas ini. Mahkota yang cantik muncul di kepala Lei Yunting dan Zi mengirimkannya pesan lewat kesadaran ilahi Lei Yunting, "Putri. Apakah ini sudah waktunya untuk bergerak?" "Belum, biarkan dia bertarung sampai akhir, kita akan pergi dari dunia ini dan kembali ke tempat keluargaku. Namun aku tidak bisa terburu-buru dan menyelesaikan kewajibanku," kata Lei Yunting lewat pesan kesadaran ilahi. "Selama putri bersedia itu sudah lebih dari cukup, namun pria itu sepertinya akan kalah. Saya akui bahwa dia sangat kuat, namun teknik yang kuat yang dia gunakan meminjam kekuatan dari aura dunia. Tubuh fisiknya masih belum cukup kuat untuk menopangnya dan hanya masalah waktu sampai dia jatuh," kata Zi dengan jujur. "Apakah ada efek sampingnya?" tanya Lei Yunting dengan cemas. "Tentu saja, memurnikan dan menyerap adalah dua hal yang berbeda. Memurnikan bisa dianggap sebagai kultivasi dan membuat aura dunia perlahan menjadi ki. Namun menyerap aura dunia hanya bisa dilakukan oleh binatang suci kunpeng, hal ini bisa disebut ki alam." Zi melanjutkan, "Ki alam ini disimpan dengan paksa di dalam dantian, penggunanya harus memiliki fisik yang kuat dan kontrol yang baik. Salah sedikit saja maka dirinya akan meledak menjadi gumpalan daging." Lei Yunting sangat terkejut mendengar Xiao Yuan mempelajari teknik yang sangat berbahaya. Lei Yunting tidak akan berani meragukan penilaian dari Zi dan jika benar maka Xiao Yuan mendapatkan efek samping yang berbahaya. Aura si Yingxia meledak dan mata ketiganya menembakkan cahaya merah yang ganas. Xiao Yuan sedikit menggeser tubuhnya namun sinar cahaya merah membuat lubang di bahunya. Si Yingxia bangun dan menendang perut Xiao Yuan dengan keras. Sisik di tubuhnya perlahan berjatuhan namun tidak ada luka serius di tubuhnya. Xiao Yuan terseret ke belakang namun tetap berdiri dengan kokoh. Darah mengalir dari mulut dan hidungnya, aura di tubuhnya perlahan mulai melemah. Namun sorot mata Xiao Yuan masih menunjukkan tekad untuk bertarung seolah dia hanya akan berhenti ketika dia sudah mati. "Hahaha, keadaanmu sungguh sangat menyedihkan, peningkatan kekuatanmu yang tidak normal itu pasti memiliki batas waktu dalam penggunaannya dan memakan bayaran yang besar." Si Yingxia tertawa dengan gila. Xiao Yuan benci untuk mengakuinya namun apa yang dikatakan si Yingxia merupakan kebenaran. Bing keluar dari dalam liontin emas dan berkata, "Apakah kau ingin mati? Cepat hentikan fase keduanya, lebih dari ini tubuhmu akan hancur." Xiao Yuan tetap menjaga kesadarannya dan berkata dengan pelan, "Satu serangan. Aku akan mengeluarkan yang terbaik." Busur hitam muncul di tangan Xiao Yuan dan segera dia menarik tali busurnya. Anak panah hitam ditembakkan ke atas langit dan menciptakan aura kegelapan yang menutupi awan. Jiwa burung api petir emas keluar dari tubuh Xiao Yuan dan terbang ke atas langit. Lautan kegelapan perlahan menyatu dengan jiwa burung api petir emas dan auranya meledak. Jiwa burung itu terus berputar di atas langit dan aura kegelapan yang membungkusnya terlihat sangat kuat. Semua orang sangat terkejut dengan hal ini dan tidak bisa menahan kekagumannya. Momentum dari jiwa burung ini sangat mengerikan dan seolah bisa menghancurkan apapun yang ada di bawahnya.
Bab 287. Kerusakan yang parah. Xiao Yuan mengangkat tangan kanannya dan benang hitam perlahan mulai terhubung dengan jiwa burung api petir emas miliknya. Bing yang melihat hal ini sangat terkejut dan tidak bisa menahan rasa kekagumannya. Xiao Yuan menggunakan jiwa burung api petir emas sebagai media untuk menampung kekuatan anak panah hitam. Kekuatan penghancur di atas langit mulai menyapu sekitarnya dan membuat ruang bergetar hebat. Perlahan burung itu turun dan berada di belakang Xiao Yuan dengan aura yang sangat menakutkan. Satu kepakan sayapnya dapat menciptakan gelombang kejut yang memaksa semua orang untuk mundur. Mata, hidung dan mulut mulai mengeluarkan darah. Xiao Yuan mulai merasakan beban yang besar, namun dia tetap menjaga kesadarannya dan tersenyum puas. Lei Yunting dan Qin Yue merasa sedih dengan kondisi Xiao Yuan, namun melihat tekadnya yang besar menghentikannya sekarang merupakan sesuatu yang terlambat. Zi sendiri dan semua orang di tempat itu mengakui bahwa kekuatan Xiao Yuan sangatlah gila. Bahkan auranya saja sudah membuat ruang di sekitarnya tidak stabil. Jika Si Yingxia terkena serangan ini maka mereka tidak yakin kalau Si Yingxia akan baik-baik saja. Si Yingxia menjaga jarak dari Xiao Yuan dan merasakan tekad yang besar di matanya. Kau benar-benar orang gila. Aku tidak pernah melihat orang gila sepertimu. Kita memiliki kekuatan yang hebat dan selama kita berdampingan bukan hal yang mustahil untuk menguasai dunia. Sebenarnya apa yang mendorong dirimu sampai melakukan hal nekat semacam ini? Xiao Yuan tersenyum lemas dan berkata, pengakuan. Aku berlatih sampai di tingkat ini bukan dengan tujuan menjadi penguasa ataupun membandingkan diri dengan orang lain. Dunia yang kau lihat itu tidak ada artinya di mataku. Aku ingin mendapatkan pengakuan bahwa aku tidak membutuhkan perlindungan dari siapapun. Biarkan mereka tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk mengejarnya di masa depan. Perkataan Xiao Yuan ini menggerakkan hati semua orang, terutama Ye Lin yang selalu menganggap Xiao Yuan sebagai saingan. Xiao Yuan tidak pernah mengakuinya bukan karena meremehkannya, namun dia hanya fokus dalam melatih dirinya sendiri dan tidak ingin dibandingkan dengan orang lain. Yin Qi meledak dari tubuh Si Yingxia dan segera dia membuat segel besar, manik berwarna putih muncul di tangannya dan dia menuangkan origin Qi dalam jumlah yang besar. Lawannya sudah sangat serius dalam menghadapinya dan dia harus menghadapinya dengan seluruh kemampuannya. Walaupun dia bukan orang yang baik namun Si Yingxia juga memiliki kebanggaan sebagai kultivator. Basis kultivasinya jauh lebih tinggi dari Xiao Yuan dan dia akan merasa malu jika lari dari pertarungan. Manik putih di tangannya mulai berdengung dan seekor naga es keluar dari dalam manik dan Yin Qi menyelimuti tubuhnya. Aura dingin di tempat itu penuh dengan niat membunuh. Segera naga es itu maju ke depan ke arah Xiao Yuan dengan aura yang menakutkan. Yin Qi meledak dengan gila dan Si Yingxia mengeluarkan semua kekuatannya untuk menjawab tekad Xiao Yuan. Melihat hal ini Xiao Yuan mendesak origin Qi miliknya dan melesat ke depan. Dia meninju dengan keras dan jiwa burung miliknya melesat ke depan dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Asteris boom, asteris. Kedua serangan ini saling bertabrakan dan dalam sekejap naga es hancur menjadi butiran es yang berjatuhan. Si Yingxia menjadi sangat panik dan mendorong semua origin Qi miliknya untuk menghindar. Asteris bang, asteris. Jiwa burung itu terbang dengan sangat cepat dan setengah tubuh Si Yingxia hancur berantakan. Dia mengalami kerusakan besar dan hidupnya saat ini dalam keadaan bahaya. Jika bukan karena Xiao Yuan yang menghancurkan sumber kekuatannya yaitu mutiara hitam, dia akan dapat memulihkan keadaannya dengan mudah dan tidak akan menderita kerugian seperti ini. Darah menetes dari ketiga lubang dan aura dunia dipaksa keluar dari tubuh Xiao Yuan. Otot di tubuhnya mulai merasa kesakitan dan membuatnya berlutut di tanah. Kesadarannya menghilang dan Xiao Yuan jatuh pingsan dengan luka dalam yang parah. Jiwa burung kembali masuk ke dalam tubuhnya dan aura Xiao Yuan terlihat sangat redup. Tiba-tiba Lei Yunting berdiri di sampingnya dengan ekspresi yang sedih. Kau sudah melakukan yang terbaik. Sisanya serahkan kepadaku. Lei Yunting membantu Xiao Yuan untuk berbaring. Si Yingxia melihat kedatangan Lei Yunting dan tersenyum seperti iblis. Dia berniat untuk merebut tubuhnya dan melarikan diri dari tempat ini. Tubuhnya sudah hancur lebur di bawah keganasan kekuatan Xiao Yuan, walaupun dia harus memulai dari awal tapi itu semua masih belum terlambat. Avatar jiwa Si Yingxia mulai berpisah dari tubuhnya dan melesat ke arah Lei Yunting. Xiao Sheng dan yang lainnya melihat hal ini dan berteriak dengan panik. Namun Zi mengatakan agar Lei Yunting tidak perlu melawan, membiarkan Si Yingxia masuk ke dalam laut kesadarannya merupakan hal yang bagus dan membunuhnya akan menjadi lebih mudah. Bab 288. Akhir dari Si Yingxia. Avatar jiwa Si Yingxia masuk ke dalam tubuh Lei Yunting dan merasa sangat senang. Sekarang selama dia merebut tubuh ini maka dia bisa melarikan diri dengan mudah. Si Yingxia berada di dalam laut kesadaran ilahi milik Lei Yunting dan terkejut. Dia merasakan laut kesadaran ilahi ini sudah bermutasi dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat langka. Aura dingin di sana memberikan perasaan yang mengerikan dan Si Yingxia berpikir bahwa Lei Yunting memiliki sebuah tubuh dengan konstitusi yang khusus. Hahaha, keberuntungan masih berada di pihakku, tubuh wanita ini sangat cocok dengan Yin Qi milikku dan sepertinya aku mendapatkan keberuntungan besar. Si Yingxia tertawa dengan keras. Avatar jiwa Lei Yunting muncul tidak jauh dari tempat Si Yingxia dan berkata, sepertinya ada orang bodoh yang mencari kematian. Hahaha, nona muda, tubuhmu ini sangat sempurna, lebih baik kau menyerahkannya dengan patuh dan mungkin aku tidak menghancurkan jiwamu. Kata Si Yingxia dengan bangga. Kekuatan jiwa Lei Yunting meledak dan mengejutkan Si Yingxia.
segel yang menahannya mulai terlepas dan Lei Yunting kembali ke tingkat origin lapisan kedua. Di luar aura Lei Yunting mengejutkan semua orang dan aura dingin menyapu ke segala arah. Mereka semua sangat terkejut melihat kultivasi Lei Yunting yang tiba-tiba mengalami lompatan yang bahkan melebihi Xiao Yuan. Bahkan orang terdekatnya sekalipun terlihat sangat kebingungan dan tidak tahu hal ini akan terjadi. Terutama Liu Zi dan Lei Li yang merupakan orang paling dekat dengan Lei Yunting. Mereka tahu Lei Yunting sangat berbakat tapi tidak berharap kalau bakatnya akan menembus surga itu sendiri. Kau berpikir kalau dirimu bisa merebut tubuhku, tapi sayangnya kau tidak akan pernah bisa lari dan setelah kau melukainya apakah kau berpikir aku akan membiarkanmu tetap hidup? Kata Lei Yunting dengan dingin. Si Yingxia merasa sedikit panik dan jiwanya ditekan seolah dia menahan sebuah gunung besar. Di belakang Lei Yunting muncul jiwa burung Phoenix Es dan aura dingin di sekitarnya membuat si Yingxia ditekan oleh kekuatan yang gila. Jiwa binatang suci legendaris burung Phoenix, ini, bagaimana mungkin ada hal yang menantang surga seperti ini? Si Yingxia merasa ingin kabur dari tempat ini namun semua jalan sudah diblokir. Zi muncul di samping Lei Yunting dan berkata, Tuan Putri, pelayan ini memiliki saran untuk mengurus sampah ini. Bicaralah dengan jelas. Lei Yunting tidak keberatan mendengar saran dari Zi. Membunuhnya akan menjadi hal yang sia-sia, jiwa Phoenix Es dapat membuatnya mengekstrak kekuatannya. Putri bisa melompat ke lapisan ketiga jika menyerap setengah jiwa ini dan sisanya Putri bisa menyelamatkan pria yang Putri cintai. Hal ini akan mengerikan banyak kerusakan di tubuhnya, kata Zi dengan jujur. Jika aku memberikan semuanya kepada Xiao Yuan apakah dia akan sembuh? Tanya Lei Yunting dengan penuh harapan. Kerusakannya terlalu parah, terlebih jika Putri memaksakannya itu bukan sesuatu hal yang baik untuknya. Takutnya tubuh pria itu akan hancur dengan energi spiritual yang berlebihan. Jawab Zi dengan jujur. Lei Yunting mengangguk dan setuju dengan pendapat Zi. Si Yingxia yang tahu rencana mereka sangat panik dan berusaha untuk melarikan diri. Namun seberapa keras dia berusaha mendorong dirinya, dia bahkan tidak bisa bergerak dari tempatnya. Jiwa burung Phoenix membuka mulutnya dan api putih menyembur keluar. Si Yingxia berteriak kesakitan dan jiwanya saat ini sedang dileburkan oleh api putih yang dingin. Setelah beberapa waktu si Yingxia mati di bawah keganasan jiwa burung Phoenix dan gumpalan cahaya yang dipenuhi dengan spiritualitas melayang di dalam laut kesadaran ilahi Lei Yunting. Lei Yunting membaginya menjadi dua dan akan memberikan salah satunya untuk digunakan Xiao Yuan. Zi sedikit tidak senang dalam hal ini dan berharap agar Lei Yunting mau menyerap semuanya untuk dirinya sendiri. Namun setelah beberapa waktu bersama Lei Yunting, dia sudah mengenal sifatnya dengan baik dan pemuda di luar sana sangat berarti untuk dirinya. Sifat orang tua dan anak memang tidak jauh berbeda dan ini mengingatkan Zi tentang masa lalu ibu dari Lei Yunting. Perlahan Lei Yunting membuka matanya dan menyentuh dada Xiao Yuan, dia membantunya untuk menyerap setengah manfaat dari energi spiritual dan bersamaan mereka mulai menyerapnya. Awan petir di atas langit mulai mengamuk dan semua orang tahu bahwa salah satu dari kedua orang ini akan melangkah menuju ke tingkat selanjutnya. Jiwa Phoenix keluar dari dalam tubuh Lei Yunting dan terbang ke atas langit. Tekanan binatang suci legendaris memaksa semua orang untuk berlutut dan aura dingin membombardir ke segala arah. Hampir setengah benua Xian berubah menjadi tempat bersalju, awan hitam di atas langit dan petir yang menyambar dihancurkan oleh jiwa burung Phoenix dan semua orang dibuat takjub dengan gerakan ini. Bab 289. Menang banyak. Jiwa Phoenix Es kembali ke dalam tubuh Lei Yunting dan tekanan aura di sekitarnya mulai membaik. Kondisi Xiao Yuan juga terlihat sudah lebih baik, namun masih terbaring tidak sadarkan diri. Xiao Yuan dan Lei Yunting menerobos bersama, sekarang Xiao Yuan berada di tingkat origin lapisan kedua dan Lei Yunting berada di lapisan ketiga. Tidak ada yang berani untuk mendekati mereka dan semua orang masih ragu, sebelumnya si Yingxia memaksa masuk dan berniat untuk mengambil alih tubuh Lei Yunting. Mereka saat ini tidak bisa memastikan apakah Lei Yunting adalah orang yang mereka kenal atau si Yingxia yang berhasil mengambil alih tubuhnya. Namun Qin Yue sama sekali tidak peduli dengan hal ini dan pergi ke bawah untuk bertanya langsung. Saudari, Qin Yue berdiri di samping Lei Yunting dan berniat mengkonfirmasinya. Tidak apa, perang sudah berakhir dan musuh sudah mati. Aku membunuhnya di dalam laut kesadaran milikku, Xiao Yuan saat ini sudah jauh lebih baik dan kita harus memberikan perawatan untuknya. Lei Yunting berkata dengan santai. Qin Yue merasa sangat lega karena melihat mereka dalam keadaan baik. Dia bersama Lei Yunting membantu Xiao Yuan untuk mendapatkan pertolongan dan semua orang merasa senang dengan berakhirnya perang dengan kemenangan mereka. Mereka semua merasakan kelelahan setelah perang usai. Lei Yunting menghancurkan area penghalang dan membawa Xiao Yuan kembali ke Menara Pil. Walaupun kondisinya sudah membaik tapi tetap dia membutuhkan perawatan dan Kailin sangat cocok dalam merawatnya. Qin Yue dan Chen Jian tetap tinggal di benua Tianshuan dan menyisir tempat itu. Mereka mencari sisa dari pasukan penyembah naga dan berniat membersihkan mereka semua. Korban di pihak mereka juga tidak sedikit dan hampir setengah pasukan yang kembali dengan selamat. Namun tidak ada penyesalan sedikitpun dan semua orang memberikan penghormatan yang layak bagi mereka yang sudah gugur. Namun ketiga tuan mendapatkan pukulan telak di wajah mereka, terlebih Xiao Sheng yang memiliki luka yang paling serius. Jika tidak ada Xiao Yuan maka rencana mereka akan berakhir dengan kegagalan dan mustahil bagi mereka untuk selamat. Ketiga tuan saat ini mundur dan melakukan pelatihan tertutup sekaligus memulihkan kondisi mereka pasca perang.
Si Yingxia melukai mereka dengan keras dan Yin Qi miliknya sangat berbahaya, jadi mereka memiliki alasan untuk segera mundur dan memulihkan diri mereka. Lei Yunting sendiri disibukkan dengan berbagai macam pertanyaan dari keluarganya, dia hanya bisa menjawabnya dengan jujur dan tidak menutupinya. Liu Zi dan Lei Li mendengarkan hal ini dan mulai memahaminya, sedangkan Xiao Rong dan Hu Yan juga merasa sangat gembira. Dunia ini benar-benar menyimpan banyak rahasia, aku tidak menyangka bahwa tempat ini masih terlalu kecil dan terdapat dunia yang lebih luas dan kekuatan tanpa batas. Xiao Rong dan Liu Zi sangat kagum dengan hal ini. Kakak sudah tahu keberadaan keluarganya dan akan pergi meninggalkan kita, tidak bisakah kakak membawaku dan kakak ipar pergi? Tanya Lei Li dengan sedih. Sulit, orang tuaku mengirimku ke dunia kecil ini dengan tujuan melatih diri, tapi aku bersyukur karena memiliki keluarga yang baik seperti kalian. Awalnya aku juga tidak ingin pergi dan berniat untuk menjalani kehidupan di tempat ini. Lei Yunting melanjutkan, namun aku membutuhkan kekuatan untuk membunuh si Yingxia waktu itu, jadi aku terpaksa harus menyetujui untuk kembali. Tapi tenang saja, setelah bertemu dengan mereka aku akan menjemput kalian dan membawa kalian melihat dunia. Hu Yan merasa sangat kesal dan melihat Xiao Rong. Orang tua macam apa yang membuat anaknya sendiri mengalami kesulitan hanya dengan alasan berlatih. Xiao Rong tersenyum canggung dan berkata, ini juga bukan maksudku mengirim Xiao Yuan ke benua Tianxuan waktu kecil, tapi bukankah dia tumbuh menjadi pria yang hebat? Lalu kapan rencanamu akan pergi? Tanya Hu Yan kepada Lei Yunting. Setelah Xiao Yuan siuman, jawab Lei Yunting dengan jujur. Xiao Yuan pasti memutuskan untuk mengejarmu dan karena sekarang kau memanggilku ibu maka kami juga orang tuamu. Tapi sebagai orang tua aku memiliki permintaan. Permintaanku adalah kalian berempat harus menikah sebelum kau pergi dan berikan hatiku ketenangan. Hu Yan terlihat sangat serius. Lei Yunting tersenyum dan tersipu malu, anak ini akan mendengar perkataan ibu dan akan memberitahu saudari yang lainnya. Bagus, Hu Yan tersenyum bahagia dan melihat Xiao Rong, apa yang kau tunggu? Sampaikan kabar ini kepada keluarga Xiao milikmu. Kita akan membuat pesta pernikahan yang paling besar di benua Xian, pastikan untuk membuatnya sangat meriah. Semua orang mengangguk dan sependapat dengan Hu Yan, Xiao Rong hanya bisa menghela nafas dan berpikir bahwa ini akan merepotkan untuknya. Xiao Yuan bahkan belum sadar dan mereka sudah buru-buru memikirkan acara pernikahan, lebih baik dia mendiskusikannya dengan yang lainnya termasuk para petinggi di Menara Pil. Bab 290. Kabar baik atau buruk? 2 minggu berlalu dengan cepat dan Xiao Yuan mulai membuka matanya, dia merasakan bahwa kultivasinya mengalami peningkatan dan seluruh badannya dibalut oleh perban. Kailin tertidur di samping Xiao Yuan dan setiap hari dia merawatnya dengan baik, Kailin bahkan tidak melakukan pemurnian pil roh dan fokus untuk menjaga Xiao Yuan di kamarnya. Xiao Yuan menepuk kepalanya dan Kailin dengan cepat terbangun, air matanya mulai tumpah dan Kailin merasa sangat bahagia melihat Xiao Yuan sudah sadar. Jangan menangis, aku baik-baik saja, di mana yang lainnya? Tanya Xiao Yuan dengan pelan. Qin Yue masih berada di benua Tianxuan dan membereskan sisa dari kelompok penyembah naga. Lei Yunting pergi bersama ayah dan ibu untuk mengurus beberapa hal. Jawab Kailin dengan jujur. Xiao Yuan menghela nafas dan merasa lega karena Lei Yunting belum pergi. Xiao Yuan memikirkan ulang pertarungannya dengan Si Yingxia dan tidak sadarkan diri di tengah pertarungan. Sepertinya Lei Yunting yang sudah membunuh Si Yingxia dan mengambil alih perannya. Dengan kekuatan kakeknya, Ye Sun dan Tang Ru sangat mustahil untuk mengalahkan Si Yingxia. Xiao Yuan perlahan duduk dan mencium kening Kailin, terima kasih sudah merawatku dengan baik, sepertinya kau sangat kelelahan. Tidak seberapa, melihatmu baik-baik saja sudah membuatku sangat senang. Kailin berkata dengan jujur, kau harus banyak beristirahat. Kau baru saja pulih dan harus beristirahat. Aku tidak selemah itu hanya dengan menderita sedikit luka kecil, aku hanya ingin pergi ke taman dan merasakan udara yang segar. Tolong bantu aku. Xiao Yuan perlahan bangun dari tempat tidurnya dan Kailin membantunya untuk berpakaian. Kailin membantu Xiao Yuan berjalan keluar dan meminta pelayan untuk menyiapkan teh. Sampainya mereka di taman, Xiao Yuan duduk dengan tenang. Hatinya merasa lega karena masih hidup dan menikmati suasana bahagia di tempat ini. Ngomong-ngomong saat ini Menara Pil mengambil alih benua Tianxuan dan mendirikan pemerintahan yang stabil di sana. Kailin sedikit memberikan informasi kepada Xiao Yuan. Siapa yang mengizinkan hal semacam itu, apakah mereka tidak meminta pendapatku terlebih dahulu? Kata Xiao Yuan dengan ekspresi terkejut. Itu ayah Xiao Rong yang melakukannya dan dia berkata kalau kau akan setuju. Sekarang kau memiliki pengaruh yang sangat besar, terlebih kebanyakan mereka yang berasal dari benua Tianxuan tidak keberatan dengan masalah ini. Kata Kailin dengan jujur. Xiao Yuan menghela nafas dan hanya bisa patuh dengan perintah ayahnya. Xiao Yuan tahu maksud dari tujuan ini, terlebih dirinya jauh lebih mengenal benua Tianxuan lebih dari siapapun. Terlebih dia sudah berjanji kepada Hong Xian untuk membentuk kembali kerajaan Xuan. Dengan ada nama besar Menara Pil dan dirinya sebagai kultivator tingkat origin, orang lain akan berpikir 2 kali untuk membuat keributan di sana. Kailin menatap Xiao Yuan dan wajahnya memerah, juga ada satu hal lagi yang belum aku katakan. Tentang apa? Xiao Yuan bertanya dengan santai dan meminum tehnya.
Itu, ibu menyuruh kita untuk segera melakukan acara pernikahan, semua keluarga sudah setuju dengan hal ini dan ketika kau sembuh total maka mereka akan segera melangsungkannya. Kailin berkata dengan malu. Xiao Yuan terbatuk dan sangat terkejut, benarkah? Aku serius, karena saudari Lei Yunting akan pergi untuk waktu yang lama, ibu menyuruhnya untuk menikah terlebih dahulu dan membuatnya tenang. Karena itulah kami tidak menolak keinginan ibu. Kailin berkata dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan berpikir kalau Lei Yunting sudah menceritakan semua tentang keadaannya, hal ini membuatnya merasa lega dan tidak perlu menjelaskan kepada semua orang mengapa Lei Yunting tiba-tiba pergi. Tetapi di sisi lain dia sangat malu dengan acara pernikahan ini, Xiao Yuan tidak pandai dalam acara seperti ini dan lebih suka dengan acara yang normal. Jika hal ini menyangkut dirinya maka ibunya akan selalu berlebihan dalam bertindak. Xiao Yuan masih mengingat acara ulang tahunnya sewaktu kecil dan ibunya menghabiskan banyak batu roh untuk mengundang semua orang di kota. Ayahnya memang pria yang bisa diandalkan, namun jika di depan Huyan maka Xiao Rong hanya akan menjadi kucing penurut. Hal ini akan menjadi masalah jika mengundang semua orang di benua Xian. Xiao Yuan memegang kepalanya dan berkata, tolong beritahu ibuku untuk tidak membuat acara yang berlebihan. Tentu, Kailin mengeluarkan token dan mengirim mereka semua pesan. Bagaimanapun juga Xiao Yuan sudah sadar dan mereka harus tahu kabar baik ini. Mungkin saja Qin Yue dan Lei Yunting akan segera kembali dan melihat kondisi Xiao Yuan. Bersambung.